Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana memasang expert advisor atau algo trading atau robot trading atau auto trade ya. Teman-teman, di sini file IE-nya, asumsinya sudah saya kasih semuanya, tinggal di copy aja. Nah, di copy lalu bagaimana? Buka MetaTrader 5. Ya, seperti ini, buka MetaTrader 5, kemudian pilih file. Sorry ya, file dulu. File open data folder seperti yang tampil di layar ya. Open data folder diklik, nanti akan muncul folder MQL5. MQL5 pilih tuh ada, setelah MQL5 nya masuk, nanti ada expert. Setelah ada expert, masuk folder advisor. Nah, setelah masuk advisor, nah dipaste di situ, di-paste di situ, ditempel di situ file yang di copy tadi, yo.86.ex5 ya. Jadi ekstensinya ex5. Paste di situ. Setelah paste di situ, teman-teman bisa kembali ke MetaTrader. Kita buka navigator seperti ini. Nah, view navigator. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti biasanya ya, teman-teman, kalau belum di refresh, yo.86 ini tidak akan muncul. Nah, bagaimana bisa muncul? Nah, di refresh seperti ini ya menunya. Klik kanan expert advisor-nya itu, lalu di refresh. Expert advisor itu saya singkat IE ya. Nah, setelah di refresh baru akan muncul di navigator ya. Nah, seperti yang terlihat di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, apa langkah awal? Kita backtest, klik kanan aja, tes, atau view strategi tester. Ya, view strategi tester. Nah, ini klik kanan aja, tes ya. Nanti akan muncul strategi tester seperti ini. Nah, di bawah ini. Caranya ngisi. Expert ini namanya, filenya kita sorot mana yang mau kita tes. Simbol itu XAUUSD, kebetulan kita pakai emas ya. Time frame-nya apa saja bisa. Kalau M1 lebih detail tapi lebih lama. Custom period nggak perlu lama-lama ya kita ya, karena biar nggak kelamaan ya. Intinya ini berapa hari aja, seminggu ya. Terus forwardnya no, delay-nya 0, modeling everything, deposit 100 saja, bisa 1000, bisa 10.000, bisa. Optimation-nya disable. Nah, visualnya ini bisa dicentang, bisa tidak. Kalau ini dicentang visualnya akan muncul detail visual. Detail visual tuh muncul seperti ini nanti, candle-candlenya yang berjalan. Candle berjalan, nanti saya akan visualisasikan ya. Ini saya percepat ya. Anggap saja sudah selesai. Jadi kalau ini visual dicentang, maka akan keluar layar candlesticknya. Tapi kalau tidak dicentang, dia langsung keluar grafik seperti ini. Ini saya perbesar ya. Jadi sebelum Anda pastikan untuk start, itu input ini harus benar dulu ya. Jadi terserah Anda visual atau centang atau tidak. Kalau di visual itu akan tampil muncul candlesticknya, tapi akan jauh lebih lama, berlipat-lipat lamanya.
Tapi kalau enggak, dia langsung tampil seperti ini, langsung grafik yang jalan gitu ya. Nah, saya percepat, ini anggapnya backtestnya sudah selesai karena saya mau menjelaskan tentang ini ya, tentang cara baca dari resultnya. Jangan lupa sebelum start untuk backtestnya, kita harus cek dulu inputannya, input ini ya. Input ini kalau teman-teman sudah saya kasih filenya untuk .set, itu sebenarnya yang optimal di DoPoint ya, brokernya. Itu tinggal klik saja load filenya di set, file .setnya itu diklik lalu di open, dia akan keluar sendiri settingannya. Jangan lupa passkey-nya. Passkey ini hanya bisa saya buatkan kalau teman-teman bisa memberikan nomor akunnya. Nggak perlu password ya, nomor akun saja berikan ke saya akan generate, lalu saya berikan lagi passkey-nya ke teman-teman. Nah, setelah ubah passkey-nya baru bisa di start ya. Nah, setelah di start nanti akan keluar grafik seperti ini sampai selesai, sampai stopnya itu berubah menjadi start dan ada tulisan backtest seperti ini. Jadi awalnya nggak tertulis backtest. Nah, saya coba bacakan untuk cara baca dari result backtest. Yang penting itu ada 3. 1, inisial ini ya, total net profit ya. Net profitnya 55. Kemudian drawdown-nya itu 21,01. Nah, EDD, equity drawdown maksimal, ini sangat penting. Sebenarnya disinilah modal yang digunakan oleh serangkaian strategi IE itu di periode tertentu itu yang kita teskan. Jadi di periode yang kita tes itu, misalnya setahun terakhir, sebulan terakhir, 2 tahun terakhir, itu mengalami penurunan terdalam. Equity tertinggi sampai dengan equity terendah itu adalah 21 dolar. Ini contoh aja ya, 21 dolar. Nah, terus kemudian kita lihat yang ketiga adalah recovery faktornya 2,64. Recovery factor itu dari net profit itu dibagi equity drawdown. Jadi bukan modal sesungguhnya bukan 100 initial deposit yang kita input di setting itu ya, tapi ada di sini yang terpakai. Percuma aja misalkan kita tulis 10 miliar gitu, yang terpakai cuma 5 juta ya, sebenarnya modalnya 5 juta itu. Nah, banyak pertanyaan tuh, berapa modal ideal kita? Modal ideal itu ya tergantung dari strategi kita. Strategi kita ada equity drawdown maksimal, EDD-nya berapa? Kalau EDD-nya 21, kita bisa aja modal 21, tapi itu risiko tinggi karena pernah terjadi penurunan sebesar 21 dolar equity-nya sebelumnya gitu, periode itu gitu ya. Nah, risiko tinggi bisa saja sih nggak langsung MC atau mungkin nggak pernah akan MC. Kalau dia di awal terus profit dulu sih masih oke gitu ya. Nah, kalau ingin medium risk, risiko menengah, teman-teman bisa kalikan 5. 21 kali 5, 100 dolar. 105 dolar ya. Kalau ingin low risk, risiko rendah, teman-teman bisa kalikan 10, 210 dolar. Tuh. Nah, untuk recovery factor itu adalah parameter kesaktian dari strategi IE itu, karena asumsinya kalau modal berkurang itu dia akan bisa merecovery kembali ya. Semakin tinggi recovery faktornya semakin sakti itu strateginya. Nah, yang lain-lainnya bisa dibaca, diartikan ya, bisa ditranslate sendiri. Kayak consecutive wins itu bagaimana rata-rata menang berturut-turut gitu ya, profit berturut-turut 6 kali. Nah, ini ada total trade. Ini ya penting juga. Teman-teman bisa saja backtest setahun, tapi profitnya bisa 3000%, tapi ternyata trade-nya cuma 1. Nah, ini bahaya. Semakin banyak trade semakin bagus karena probabilitasnya kan populasinya semakin banyak, frekuensinya semakin banyak. Jadi ketika ada 1, 2, 3 hanya segelintir transaksi yang lepas, margin errornya itu kecil.
Ini cara bacanya teman-teman. Nah, bagaimana cara langkahnya optimasi ya, saya tadi janji ini saya balik ya, karena saya akan jelasin ini dulu karena optimasi itu lama ya. Nah, jalannya begini, kalau ini visualisasi dicentang ya. Nah, muncul keluar seperti ini. Grafiknya cepat tuh. Nah, ini bisa dilihat tuh ya. Itu ada poros kuning, garis kuning itu ada toleransi bawah, toleransi atas. Ya, strateginya sudah saya jelaskan ya di beberapa kesempatan di live. Nah, teman-teman subscribe, follow akun ini agar bisa mengikuti live saya. Bisa langsung tanya-tanya langsung. Teman-teman yang kurang jelas juga bisa komentar di sini ya. Ada net bawah, net atas. Jadi sudah ada garis-garis untuk indikasinya. Ini untuk visualisasi dicentang ya. Kalau nggak dicentang bagaimana? Nah, seperti ini ya. Nanti grafik aja ini yang terlihat, visualnya nggak terlihat. Nah, tadi saya balik, kalau kita nunggu ini kan kelamaan tuh, menantikan report backtestnya. Ini backtestnya belum keluar kan di sini. Ini masih stop. Jadi kalau ini sudah stopnya menjadi start, berarti sudah selesai. Ini keluar backtest begitu. Itu ya teman-teman. Sekarang saya jelaskan menu-menunya satu persatu ya. Sebelum saya jelaskan menu satu persatu, saya akan menjelaskan bagaimana strategi yang diterapkan di IE ini ya. Ini sebelum saya input ini ya. Nah, ini ya, teman-teman jelas ya. Terlihat jelas sekali di sini. Spill strategi sebagai berikut ya. Kanal 1, kanal 2, kanal 3. Ini strateginya tidak memakai indikator karena indikator biasanya telat ya. Berjalan dulu baru keluar indikasinya. Kalau ini apa yang terjadi sekarang ya saat itulah eksekusi bila memenuhi syarat ya, saat itu juga open posisi. Terjadi 4 filter ya, ada 3 kanal dan 1 sinyal bidding. Kanal 1 time frame-nya berapa bisa kita setting sendiri sesuai kehendak kita atau sesuai optimasi sesuai dengan mana yang terbaik. Kalau saya memakai teknologi AI untuk mencari setting terbaiknya yang sudah saya send gratis ke teman-teman itu adalah hasil rekomendasi dari AI. Nah, teman-teman di sini bisa dapatkan juga gratis expert advisor seperti ini. 100% gratis tanpa syarat, bisa DM, bisa follow dulu ya, lalu chat saya. Dan aktif saja mengikuti live saya ya. Karena satu misalkan di daily gitu ya, itu dibuat deklarasikan poros ya, titik tengahnya. Kemudian ada jarak toleransi di sini. Jarak toleransi itu atas dan bawah bisa berbeda. Misalkan atas 100 poin, bawah 500 poin bisa aja, atau anggap aja 100 sama aja. Setelah jarak toleransi itu ada, kita bisa mengetahui dead zone-nya itu tanpa trade. Jadi kalau running di sini di area dead zone dia tidak akan open posisi. Setelah runningnya di atas jarak toleransi, dia akan menjadi sell area. Nah, sell area ini harus dikonfirmasi oleh kanal 2 dan 3. Harus bearish dia baru sell di sinyal biddingnya. Di open candle sinyal bidding itu dia akan open posisi. Bila kanal 2 dan 3 terkonfirmasi. Demikian juga sebaliknya jika di bawah jarak toleransi, di luar jarak toleransi, maka dia akan buy area. Buy area tentunya dikonfirmasi oleh kanal 2 dan 3 bullish bila buy. Begitu. Nah, ini kalau tanpa di reverse. Kalau di reverse,
yang biasanya suka trending itu di atas toleransi menjadi buy area. Tentunya buy area juga harus dikonfirmasi oleh kanal 2 dan 3 menjadi bullish. Yang bawah juga seperti itu, sell area menjadinya. Jadi robot trading ini algoritmanya bisa disetting sideways dan bisa disetting trending, karena salah satu kelemahan dari IE itu adalah tidak adaptif. Ketika disetting sideways ya dia trendingnya loss, ketika disetting trending maka sideways-nya loss. Nah, untuk ngatasin itu kita bisa menggunakan dua IE yang berbeda, setting berbeda dalam satu akun, dan bisa di on off kan, misalkan yang sideways di off, yang trending di on kan, dan sebaliknya bisa gantian. Karena ada season off, ada setting untuk waktu-waktunya. Untuk ini net atas ya dan net bawah itu sama dengan limit ya. Misalkan kalau net atas ya berarti sell limit, kalau net bawah buy limit. Dia akan eksekusi di garis itu, di harga itu bila menyentuh runningnya ya. Nah, ini sekelumit saja, teman-teman yang mau edukasi privat bisa hubungi saya ya untuk strategi ini. Dan juga sudah saya siapkan visualisasi untuk backtest dan juga settingnya juga sudah saya siapkan yang terbaik seperti apa. Teman-teman juga bisa nyari setting sendiri untuk broker-broker teman-teman sendiri. Sebenarnya brokernya bebas ya, tapi untuk edukasi ada syaratnya walaupun tetap gratis gitu. Nah, sekarang bagi teman-teman yang nggak punya handphone, nggak mungkin ya sekarang, nggak punya laptop dan atau PC, berarti bisa menggunakan handphone asalkan bisa menyewa VPS ya, virtual private server. Nah, handphone itu nanti bisa connect ke VPS, jadi nggak perlu laptop. Jadi tadi banyak sekali yang pertanyaan bahwa saya pakai handphone saja bisa, nggak bisa, langsung pakai handphone bisa asalkan ada VPS-nya begitu ya. Nah, VPS itu bisa dikontrol melalui handphone gitu. Caranya bagaimana? Teman-teman nanti sewa VPS. Kalau sudah sewa VPS, saya bisa bantu sewa VPS murah itu. Terus kemudian nanti akan dapat IP address, username dan password. Nah, setelah itu di Android ya, handphone Android teman-teman bisa install tuh. Ini namanya Windows App Mobile. Windows App Mobile ya. Terus setelah itu ini tampilannya seperti ini ya. Nah, nanti tampilannya di Android HP Anda seperti itu. Nah, setelah install itu, ini cara masukkannya. Intinya ada PC name itu IP address lah. Dimasukkan di sana IP addressnya. Terus username-nya administrator, biasanya memang selalu administrator. Untuk friendly name ini terserah mau nama Anda bisa. Terus jangan lupa yang bawah ini, redirect local storage ini harus diaktifkan ya, biar nanti bisa terkonek VPS dengan handphone. Jadi filenya robot kan IE kan ada di handphone tuh, nanti dipindah ke VPS sana. Nah, setelah file IE-nya di VPS, nanti juga file MetaTrader-nya juga di-copy dari HP ke VPS, diinstal di VPS sana. Nah, VPS itu kayak Windows biasa gitu. Jadi nginstal MetaTrader-nya seperti di Windows kita laptop di kantoran gitu. Nah, tapi terkoneknya dengan namanya mobile app ini. Nah, setelah itu centang ya udah bisa connect nanti, teman-teman. Nah, ini untuk yang menggunakan HP ya. Nah, untuk yang menggunakan laptop bagaimana? Namanya RDC ya, Remote Desktop Connection. Cari aja start, terus Remote Desktop Connection open. Nanti akan keluar tuh seperti ini. Remote Desktop Connection. Nah, jangan lupa ketika keluar seperti ini, teman-teman show option ya. Show option, nanti di local resource, terus klik more. Ini tujuannya apa? Untuk laptop kita bisa berkoneksi ke VPS. Jadi file-file yang ada di laptop bisa di copy di VPS. Misalkan file
robot dan file MetaTrader, itu yang penting ya, dan file setnya biar nggak kita set satu-satu, tinggal load dan ubah paske aja nanti. Klik more. Nah, more itu tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dicentang itu nanti ya. Dicentang misalkan yang sudah kita siapin di folder C misalkan file-filenya ya, kita centang C aja nggak apa-apa. Nanti bisa diakses di Windows Explorer-nya VBS, kita ambil filenya yang ada di C laptop kita. Begitu ya. Setelah itu selesai, nanti bisa dikoneksikan ya. Ini bisa connect ya, tulisan ini connect gitu, klik, nanti akan muncul koneksinya. Input password Anda sudah masuk tuh, kita kayak punya dua Windows gitu, laptop dan VPS, Virtual Private Server. Oke, begitu. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komen ya. Nah, ini saya spill menu-menunya ya, cara bacanya bagaimana, saya sekilas saja ya. Mode display itu kalau debug dia akan memunculkan keterangan-keterangan seperti toleransi atas berapa, toleransi bawah berapa, yang seperti ada di menu tadi ya. Sebab ini saya debug, saya start tuh. Nah, kita lihat. Kita tampilkan visualnya. Nah, ini ya. Nah, ini dilihat, ini ada tulisan banyak kan. Kalau tidak ini debug, maka ini enggak ada tulisannya ini. Yang putih-putih itu. Tulisannya apa saja ini bisa teman-teman lihat nih. Nah, sini ada reverse disable, enable, kanal satunya, bullish. Ini dead zone atau bearish gitu ada. Terus ini toleransi atas, toleransi bawah, running price, porosnya berapa, net atas berapa, net bawah berapa, ini limitnya, dan banyak keterangannya ada di sana. Itu fungsi dari debug ya. Oke, setelah debug itu ada allow trade buy dan allow trade sell. Kalau salah satu di false berarti dia tidak bisa ini ya, tidak bisa buy. Ini kan semua true tuh. Kalau misalkan buy-nya ini di false berarti EA ini hanya sell terus. Untuk apa ya? Biasanya wah yakin nih emas naik terus, ya nggak usah sell lah, buy terus, bisa aja seperti itu. Tapi buy-nya juga harus memenuhi syarat logiknya ya. Reverse trade ini untuk membalikkan transaksi jika seharusnya sell menjadi buy gitu. Use net trade itu bisa dipakai enggak limitnya tadi, limit atas ya, sell limit dan buy limitnya tadi. Nah, kalau enggak dipakai false ya. Jarak atas dan bawah ini bisa beda-beda, bisa 1500, bisa 500, 700 dan lain-lain. Use repeat order ini artinya ketika menyentuh limit tadi dia open posisi enggak sekali apa dua kali atau berkali-kali. Kalau repeat order dia berkali-kali gitu. True ya. Paskenya sudah saya jelaskan tadi, inputkan sesuai nomor akun Anda, mintakan ke saya paskenya. Lots-nya 0,01. Multiplier ini untuk martingale. Kalau ditulis 2 berarti nanti ketika loss 0,01, open posisi yang kedua menjadi 0,02. Loss lagi akan menjadi 0,04 dan seterusnya. Multiplier ini bisa ditulis tidak hanya 2 ya, tapi bisa 3, bisa 4, berarti 4 kalinya lot yang loss tadi. Hati-hati ya menggunakan multiplier, biasanya saya nggak pernah pakai. Maksimal lotnya bisa 1 lot, bisa 10 lot ya, tergantung dari permodalan Anda. Use skip max lot ini artinya kalau true berarti kalau loss lot yang terakhir tadi dia akan lot yang terakhir tadi akan terus eksekusi walaupun loss. Tapi kalau ini false maka dia akan kembali ke lot awal. Take profit TP ya.
stop loss 500. Ini biasa, sinyal biddingnya ini bisa dibalik juga, kalau dibalik yang harusnya buy menjadi sell. Ini bar shift bidding ini artinya kalau satu berarti dia membaca satu candle sebelumnya. Demikian juga kanal 1, kanal 2, kanal 3 ini artinya shift 1 ini berarti membaca satu candle sebelumnya. Bisa diketik 2, 3, 4, kalau 5 gitu misalkan berarti 5 candle di belakangnya yang dibaca gitu. Kalau 0 berarti candle yang jalan saat itu. Current candle yang tertunjuk sekarang, yang running. Bila ini tadi saya jelasin kanal 1 bila false itu di atas toleransi maka sell, di bawah toleransi maka buy, tapi kalau true di reverse berarti dia di atas toleransi buy, di bawah toleransi sell. Kebalikannya ya. Nah, yang kanal 2 reverse tadi didebak kalau true yang harusnya didebak itu kalau turun itu bearish menjadi bullish. Candlenya turun menjadi bullish, tertulis didebak. Kalau ini reverse true ya. Kalau false ya turun, bearish, naik ya bullish. Reverse kanal ketiga juga seperti itu berlaku. Nah, yang penting open posisi ini bila acuannya di kanal 1. Kalau kanal 1 buy zone berarti kanal 2 dan 3 harus tertulis di debaknya itu bullish. Kalau sell zone berarti harus eksekusinya nunggu bearish dulu. Mode trade ini ada off, single, average, bisa multi average ya, averagingnya bisa single, bisa berkali-kali kalau multi averaging, dan hedging juga ada. Bisa campur hedging dan averaging. Ini maksimal trade hedging dan atau averagingnya. Bisa berkali-kali atau bisa dibatasi 10 kali aja. Setelah itu nggak ada averaging lagi bisa. Ini jaraknya dari open posisi. Ketika misalkan loss 400 poin, dia akan nge-buy lagi ketika open posisinya buy. Kalau hedging kebalikannya. Kalau open posisinya buy menjadi sell. Ngunci gitu. Saya nggak pernah pakai ini. Use trailing ini yang penting mengunci keuntungan atau SL plus ya. Jika true ini bisa di false-kan juga. Kalau di false-kan berarti tergantung TP dan SL-nya. Ini kalau di true berarti dia trailingnya jalan. Artinya apa ini 51? Berarti ketika profit 51 poin dia akan mengunci 1 poin dan terus bergerak per 1 poinnya. Artinya gitu stepnya itu. Nah, ini tergantung stop levelnya. Kalau stop level 50 berarti jarak antara trailing dan start itu harus 50. Kalau stop levelnya pendek atau ada broker yang stop levelnya 200 gitu ya, berarti jaraknya ini harus 200, 201 dan 1, misalkan seperti itu. Ini kanal penggunaan kanal time frame ya. Jadi kanal 1 bisa time frame daily seperti ya contohkan tadi ya, ada daily, ada 1 jaman, ada weekly gitu. Terserah dari optimasinya. Bisa juga 1 menit kanal 1 juga bisa. Karena 25 menit juga bisa. Ini setting toleransinya atas dan bawah bisa sama dan juga bisa berbeda, bisa yang atas 500 yang bawah 100 dan sebaliknya. Kanal 3 1 menit biasanya saya pakai. Bit time frame-nya 1 menit biar lebih cepat. Nah, ini mode close order. Ini maksudnya untuk session of market saja ya. Session of marketnya itu ada 6 session. Nah, 6 session ini terdiri dari jam-jam start off dan jam terakhir off. Ini kalau false nggak fungsi. Kalau true baru berfungsi. Nah, kalau true berfungsi, ini ada mode close ordernya. Bisa pada jam yang disuruh berhenti itu dia langsung meng-close all seluruh transaksi baik kondisi profit maupun loss. Kalau only profit berarti yang di-close hanya yang profit saja. Kalau only loss yang di-close adalah yang loss saja. Kalau cost hit itu diabaikan, artinya tidak ada open posisi baru di session off itu, tetapi yang sudah terlanjur open itu akan di-close sesuai dengan TP dan SL atau trailing ya. Nah, ini cara ngisinya kalau ini true ya. Ini kalau di DuPoint itu kalikan 4 jam ya. Artinya kalau 15 dan 17 berarti dia akan berhenti di jam 15 tambah 4, 19, berarti jam 7 malam.
sampai jam 9 malam. Itu akan off dia. Nah, teman-teman kalau ingin menggunakan satu session saja, ini yang session-session lain harus samakan dengan yang atas ya. 17.00 misalkan. Tapi kalau tidak hanya satu session, semuanya harus diisi. Jadi tidak ada yang kosong, teman-teman. Jangan di 000.00 sampai dengan 00.00 nanti error, nggak jalan dia. Jadi kalau cuma satu session saja semuanya harus diisi sama, misalkan 00 begitu ya. Nah, saya harapkan sudah dipahami ya seperti ini. Jadi nggak perlu saya praktekkan lagi, sana itu harus sama gitu ya intinya. Kalau ini berbeda berarti dia akan session off di jam yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita hanya 2, 1, 2, 3, 4, 1, ini berarti terhitung 1 ya. Terus 2, 3, 4, berarti 4 session yang dipakai. 2 session ngikut yang mana? Mau ngikut yang 1030 ini disamakan bisa. Yang lainnya pokoknya ada yang sama gitu. Ini nama robotnya, ini. Nah, magic number ini kalau teman-teman bisa memakai lebih dari satu IE, lebih dari satu settingan dalam satu akun dengan cara memasang cat-cat yang berbeda-beda ya. Nah, itu gunakan magic number yang berbeda-beda. Beda setting, beda magic number. Misalkan 1117777 666 3 digit ya, usahakan magic numbernya berbeda-beda. Misalkan mau pasang yang set B di off kan ya, pakai session off itu gantian trending gitu ya. Trending, settingan trending dan set B harus beda magic numbernya. Maximum speed. Nah, ini artinya kalau di DuPoint spreadnya kan 25 tuh untuk emas. Nah, berarti kalau melar di atas 25 dia nggak open posisi. Demikian juga stop levelnya. Stop level itu bisa dicek ketika open posisi, klik kanan trailing. Nah, di situ ada poin terendahnya berapa stop levelnya. Kalau 50 berarti kalau ada melarnya stop level dia nggak akan open posisi, kecuali yang sudah terlanjur open posisi ya. Use pause after clear. Nah, ini untuk pemrograman saja, newbar TF 1 menit. Udah jelas ya semuanya, teman-teman. Saya harapkan teman-teman bisa ngerti ini. Saya rasa sudah saya jelaskan semuanya, walaupun sekelumit-sekelumit. Kalau ingin detail bisa teman-teman privat ya. Kalau edukasi privat itu baru berbayar. Jadi yang berbayar itu edukasi privat, dan satu lagi kalau teman-teman mau modifikasi IE atau mau strategi baru bisa saya buatkan berbayar. Berapa harganya ya sesuai tingkat kesulitannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah.